Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Customer journey merupakan perjalanan calon customer dalam menemukan brand atau suatu produk. Segala interaksi yang terjadi antar brand dengan calon customer merupakan bagian dari customer journey. Di sini saya ingin menjelaskan contoh customer journey-nya sudah saya buat menggunakan produk Ustra Detan Cream. Mari simak video penjelasan berikut ini. Ini saya ingin menjelaskan hasil customer journey dari produk saya. Saya di sini menggunakan contoh produk yaitu Ustra Detan Cream. Itu krim untuk mencerahkan kulit. Di sini saya mulai saja. Oke, saya mulai. GGM kondisi sekarang. Di sini ada beberapa tahap, yaitu ada konsumen sekarang yang rasakan, tindakan konsumen, apa touch point dari konsumen dengan brand Anda, apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini, bagaimana menerapkan perubahannya. Di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, lalu langkah 5. Di langkah pertama, yang konsumen rasakan, merasa kurang percaya diri akibat wajahnya menggelap. Tindakan konsumen mencari produk yang bisa mengatasi keluhannya. Touch point pada langkah pertama belum terjadi touch point karena calon customer belum menemukan produk Ustra Detan Cream atau produk lainnya. Yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini, mengenalkan produk lebih sering dan lebih baik menekankan ads dan brand awareness. Tujuannya agar calon customer lebih tahu atau berpotensi untuk lebih tahu produk kita. Cara menerapkan perubahannya, membuat konten marketing dan menekankan sosial media marketing. Di sini kita menekankan sosial media marketing, membuat konten yang bagus, membuat konten yang berkualitas, lalu menekankan sosial media marketing. Yang ditekankan seperti ads, lalu strategi marketing yang ada pada sosial media. Lalu pada langkah kedua, yang dirasakan konsumen biasa saja masih mencari opsi produk skincare lain. Tindakan konsumen pada langkah kedua, klik website brand skincare yang muncul pada halaman pertama pada laman pencarian. Pada langkah kedua, calon customer mencari website atau mencari produk skincare pada laman pencarian, lalu mengklik beberapa website yang ada pada laman teratas pada pencarian. Touch point dari konsumen dengan brand Anda, klik website brand skincare. Karena calon customer berpotensi untuk mengklik website brand skincare kita, walau tidak hanya brand skincare kita, namun brand skincare yang lain juga diklik pada saat langkah ini. Apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini? Posisi website pada laman pencarian, tampilan awal website agar lebih menarik. Posisi website pada laman pencarian digunakan agar calon customer lebih berpotensi untuk mengklik website kita karena berada pada laman pertama pencarian. Tampilan awal website agar lebih menarik digunakan agar calon customer lebih interest atau lebih memiliki ketertarikan dengan website kita. Cara menerapkan perubahannya, mengoptimalisasikan SEO, mencari kata kunci yang relevan. Mengoptimalisasikan SEO atau Search Engine Optimization digunakan agar posisi website bisa berada pada laman pencarian di luar dari ads atau iklan. Mencari kata kunci yang relevan merupakan bagian dari SEO atau strategi dari SEO. Lalu ada langkah ketiga, mempertimbangkan opsi yang ada. Menjelajah website yang ada secara menyeluruh, mempertimbangkan kandungan dan manfaat pada produk skincare. Di sini, calon customer membuat list atau mengumpulkan beberapa produk yang mereka rasa cocok, lalu mempertimbangkan kandungan yang ada pada produk-produk skincare tersebut. Touch point yang terjadi pada langkah ketiga, mengunjungi website skincare. Apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini? Tampilan judul yang menarik, menampilkan isi kandungan dan manfaat produk kita. Meyakinkan calon pembeli yakin terhadap produk kita. Tampilan judul yang menarik atau headline berguna agar calon customer lebih interest, lebih tertarik dengan produk kita. Kita bisa memberikan headline yang menarik, yang singkat, padat, namun jelas, dan menyeluruh terhadap calon customer.
lalu menampilkan isi kandungan dan manfaat produk skincare kita. Ini digunakan untuk meyakinkan calon customer agar membeli produk kita. Meyakinkan calon pembeli yakin terhadap produk kita. Jika pada skincare, kita bisa memberikan bukti sertifikat BPOM, lalu menampilkan beberapa kandungan-kandungan dan manfaat produk yang aman terhadap calon pembeli kita. Bagaimana menerapkan perubahannya? Melakukan testing terhadap produk-produk lain. Kita bisa membuat testing atau mengumpulkan beberapa produk skincare serupa, lalu mencari formula yang tepat agar apa? Agar kita bisa bersaing pada market tersebut. Lalu pada langkah keempat, yang dilakukan oleh konsumen masih merasa ragu. Tindakan konsumen melihat review pada sosial media seperti TikTok, YouTube, IG, dan lain-lain. Touchpoint dari konsumen dengan brand pada langkah keempat, melihat review pada media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan media yang sering digunakan pada zaman sekarang untuk mencari informasi atau melihat informasi. Pada langkah keempat, yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini, memberikan testimoni dan lampiran konten review jujur. Hal ini digunakan untuk meyakinkan calon customer terhadap produk kita. Pada langkah keempat, cara menerapkan perubahannya, menjalin kerjasama dengan influencer untuk melakukan review jujur, menampilkan testimoni pada laman website dan marketplace. Kita bisa mengajak kerjasama terhadap influencer yang sudah memiliki citra baik, yang memiliki citra dia itu sebagai konten reviewer yang jujur. Lalu menampilkan testimoni pada laman pencarian, website, dan marketplace. Itu digunakan agar calon pembeli yang melihat bisa lebih yakin untuk membeli brand kita karena sudah ada orang yang membeli sebelumnya lalu memberikan review yang jujur. Diharapkan review yang diberikan review positif. Langkah kelima, yang konsumen rasakan yakin untuk membeli produk. Tindakan konsumen pada langkah kelima melakukan transaksi di website atau marketplace. Touchpoint yang terjadi website dan marketplace. Apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini? Mempermudah transaksi dan memberikan layanan pengiriman terbaik. Bagaimana cara menerapkan perubahannya? Memberikan opsi pembayaran yang bervariasi dan melakukan kerjasama dengan ekspedisi pengiriman yang baik. Ini sangat penting karena banyak calon customer yang akhirnya tidak jadi membeli akibat tidak ada pembayaran yang mereka inginkan. Dan memberikan kerjasama ekspedisi pengiriman yang baik itu sangat penting agar pengiriman yang diberikan itu baik kepada calon customer. Oke, sekian penjelasan mengenai customer journey saya. Perlu diingat ini merupakan contoh customer journey yang simple. Customer journey tidak sesimpel ini karena banyak pertimbangan yang calon customer lakukan bahkan di luar dari langkah-langkah tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.